Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Frater berharap semuanya dalam keadaan sehat. Baik, sekarang kita akan belajar tentang Gereja Persekutuan Orang Kudus. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pelajaran ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat dan cinta-Mu yang senantiasa hadir dalam diri kami. Kami juga bersyukur karena melalui Roh-Mu, Kau menyatukan kami sebagai anggota gereja, sebagai anak-anak-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, Roh Kudus sangat berperan penting dalam persatuan orang kudus. Roh Kudus mengajar, membimbing, dan menjadi jiwa gereja. Sebab Roh Kudus adalah daya kekuatan Allah yang mengangkat dan mengarahkan hidup kaum beriman. Kesatuan dan persatuan hanya mungkin terbentuk dengan kuat bila ada unsur perekat yang menjiwai seluruh anggota kelompok. Kehidupan para rasul, ke-12 murid Yesus, sebagai kelompok juga ditentukan oleh adanya unsur perekat. Yesus adalah unsur perekat tersebut. Setelah Yesus terangkat ke surga, Roh Kudus, Roh Kristus menjadi unsur perekat utama bagi para rasul. Adik-adik, Santo Paulus menjelaskan tentang Gereja Persekutuan Orang Kudus. Seiring dengan perjalanan hidup bersama, para rasul yang mengalami banyak tantangan, Santo Paulus menasihatkan mereka agar berusaha memelihara kesatuan dan persatuan, sehingga dalam diri mereka masing-masing dan bersama tampaklah bahwa mereka adalah satu tubuh, satu roh, satu baptisan, satu iman, dan satu Allah. Hal ini dapat kita lihat di Efesius 4 ayat 1-7, lanjutkan dengan ayat 11-16. Nasihat dan peringatan Paulus tersebut berlaku pula untuk jemaat Kristiani sekarang, yaitu kita sebagai pengikut Yesus. Roh Kudus yang mempertemukan manusia dengan Allah, dan oleh Roh Allah, manusia boleh mengalami kehadiran dan daya kekuatan Allah. Adik-adik, kita bersyukur karena sebagai anggota gereja, kita semua dipanggil untuk menjadi kudus. Menjadi kudus berarti saling mencintai, agar kita bisa bersatu dengan yang lain. Tentunya, seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa Roh Kudus sangat berperan penting dalam persatuan kita dengan orang lain. Roh Kudus adalah Roh Kristus yang diutus kepada kita. Yesus adalah kasih, adik-adik. Kita tahu bahwa orang saling mencintai itu karena ada kasih, karena ada Kristus, Roh Kudus beserta kita, yang senantiasa mempersatukan kita. Roh Kudus juga yang memampukan kita untuk mencintai dan merasakan kasih Kristus. Maka adik-adik sangat penting kita selalu mendekatkan diri kepada Yesus. Tentunya melalui sesama kita dengan mencintai kedua orang tua, kakak dan adik, dan sesama kita. Kita tetap mohon rahmat Tuhan agar melalui Roh Kudus-Nya kita sungguh memahami kasih Kristus dan mampu mewartakannya kepada orang lain. Sehingga dengan demikian
gereja sungguh menjadi persatuan orang kudus, persatuan yang dapat mencintai orang lain. Itulah inti dari kekuatan Kristus, di mana kita bisa bersatu untuk saling mencintai, untuk membangun gereja yang di dalamnya adalah orang-orang yang saling mencintai dan orang-orang yang mencintai Yesus sepenuh hati. Untuk tugas adik-adik di rumah, yang pertama, mengerjakan soal pada lembar pengamatan sikap halaman 77 sampai 78. Dan yang kedua, mengerjakan lembar pengetahuan bagian 1 sampai 3. Baik, terima kasih adik-adik atas perhatian adik-adik semua. Maka marilah kita akhiri pembelajaran kita ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena melalui Roh Kudus-Mu Engkau mempersatukan kami semua, mempersatukan kami dari berbagai daerah, suku yang berbeda, bahkan negara yang berbeda. Kami dapat bersatu oleh karena Roh-Mu. Kami tetap mohon bimbingan Roh-Mu, agar kami sungguh bisa menghidupi kasih-Mu, sehingga kami bisa menerima tawaran-Mu, yaitu memanggil kami untuk menjadi kudus untuk mengasihi sama kami. Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selesai sudah.